Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya merupakan salah satu mahasiswa pertukaran Merdeka, yang dimana saya diterima di Universitas Muhammadiyah Metro ini. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki ujian tengah semester, dan di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas yang dimana tugas ini adalah tentang teknik dan teori konseling. Sebelumnya mohon maaf bila ada suara-suara bising yang mungkin karena di sini sedang musim hujan dan saya berada di daerah Bandung yang dimana sekarang sedang musim hujan deras gitu. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah konseling kepada salah satu saudara saya atau adik sepupu saya yang dimana dia sedang kebingungan untuk memilih jurusan. Dan sekarang dia sedang berada di usia remaja, kelas ban SMP yang akan menuju ke kelas 1 SMA. Dia bingung untuk memilih jurusan, apakah dia harus masuk IPS atau masuk IPA. Nah, kali ini saya akan memberikan konseling kepadanya dan dia akan menjadi salah satu klien saya untuk dikonseling. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Le. Ada yang bisa kakak bantu? Saya ingin konsultasi. Konsultasi masalah apa? Masalah di sekolah, Kak. Oh, sekolah, boleh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama kakak Muhammad Rizky. Kakak merupakan seorang konselor yang dimana menerima konsultasi tentang sekolah ataupun yang lainnya. Dan di sini Ade konsultasi, ceritakan semua yang Ade rasakan, jangan takut, jangan segan. Jika ada yang ingin konsultasi, semuanya keluarkan dan insya Allah kerahasiaannya dijamin aman karena kakak juga memegang kode etik yang berlaku untuk konseling gitu. Jadi ada jangan takut, cerita Ade keluar, dan kalau misalkan di video nanti juga kakak ingin minta izin ke Ade untuk menyebarluaskan mungkin karena banyak masalah-masalah yang mungkin Ade alami dan orang lain alami juga. Nah, sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi ya sedikit gak baik gitu. Gak baiknya karena apa nih? Jadi aku tuh kayak sedikit bingung karena ya bingung harus ngambil jurusan IPA atau IPS karena kan sebentar lagi aku kan kelas 9, jadi sebentar lagi mau SMA, jadi kayak bingung gitu. Oh, jadi sekarang adik kelas 9 SMP dan akan menuju SMA ya. Dan sekarang ada bingung apakah mau memilih jurusan IPA atau IPS. Sebelumnya sekarang ada di SMP itu lebih menguasai pelajaran IPA atau IPS? Ke IPA sih. Ke IPA dan menguasai gitu ya pelajaran IPA. Nah, dan niatan Ade masuk SMA ngambil jurusan apa nih? Niatnya sih pengen ke IPA, tapi kayak lumayan gak masuk gitu. Gak masuk, jadi kalau takutnya gitu masuk ke IPA tapi takutnya kekejar gitu ya. Dan mungkin nanti IPS jadi pelarian gitu ya. Nah, terus alasan, ada nggak sih alasan Ade masuk ke IPA dan kenapa Ade harus masuk IPA gitu? Karena aku tuh punya cita-cita yang jadi dokter gitu. Kan kalau ke IPA masuk. Oh iya. Tapi dari orang tua sendiri ngeharusin Ade masuk mana nih? Kalau orang tua sih ya bebas gitu, mau masuk apa aja gitu. Yang penting ya sekolah nyaman ke akunya gitu. Terus yang jadi bingungnya Ade ini di sini, Ade bingung antara masuk IPA sama IPS. Kalau dari IPS sendiri, pelajarannya Ade kuasain nggak nih? Lumayan sih. Lumayan juga. Mana lebih susah IPA atau IPS? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena kenapa nih? Karena masa pandemi sekolah. Jadi karena masa pandemi ini jadi pembelajaran kurang efektif ya. Jadi ya mungkin jadi susah dua-duanya gitu ya untuk mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, sekarang mungkin Ade coba ngobrol lagi sama orang tua. Yang pertama tadi Ade bingung kan mau masuk IPA tapi takut gak kekejar gitu kan pelajarannya. Terus
Tapi ada masuk IPA juga itu ada alasannya gitu. Yang pertama ada yang jadi dokter, dan ada pun lebih menguasai pelajaran IPA dibanding IPS kan. Tapi ya mungkin pelajaran IPA di SMA itu bercabang kan, ada kimia, biologi, fisika, dan yang lainnya, mungkin matematika juga gitu kan. Tapi ada takut gitu kan karena ada pelajaran yang bercabang gitu kan. Nah, mungkin sekarang adek bisa konsultasi gitu sama orang tua, sama berunding lagi, maksudnya berunding sama orang tua lebih baiknya masuk mana. Dan ya itu tadi, yang pertama ketika kita milih jurusan itu Ade harus bisa tahu nih apa yang Ade kuasai, apa yang Ade bisa, apa yang Ade inginkan gitu. Jangan sampai Ade merasa kata orang tua misalkan nanti alhasil kata orang tua harus masuk IPS tapi Ade pengennya IPA, ya nggak apa-apa, pilihan ada di Ade. Jadi dundingin lagi gitu. Kalau misalkan orang tua maunya masuk IPS tapi Ade mau masuk IPA, bilang gitu bahwa Ade lebih lebih menguasai pelajaran IPA, dan cita-cita Ade menjadi dokter agar bisa nyambung gitu kan IPA ke dokter gitu kan. Nah, paling gitu. Dan semuanya kembali masalah teratasi itu ada di tangan Ade. Jadi mau menghilangin kebingungan ini ada di tangan Ade juga. Mau mengambil keputusan ada di tangan Ade juga, mau masuk IPA atau IPS. Saya di sini cuma menerima konsultasi Ade dan tidak memberikan jawaban kepada Ade karena memang ya jawaban ada di tangan Ade sendiri gitu. Sebelumnya ada lagi yang ingin dikonsultasikan? Cukup. Dan seperti itu. Jadi kesimpulannya Ade bingung mau pilih sekarang kelas dalam SMP dan mau masuk SMA, dan mungkin Ade bingung mau memilih jurusan IPA atau IPS, yang dimana mau masuk IPA ya mungkin pelajaran IPA yang di SMP sama SMA beda gitu. Di SMP emang ada yang menguasai IPA, tapi di SMA takut beda-beda pelajarannya kan, ada yang SMA. Tapi kalau misalkan masuk IPS takut hanya jadi pelampiasan aja gitu kan. Nah terus ada masuk IPA juga, terus ada tuh lebih minat ke IPA. Jadi ada masuk IPA karena menjadi dokter dan emang di SMP menguasai IPA gitu kan. Ya itu sih saran dari saya tadi. Diskusi lagi sama orang tua dan baiknya kemana, adik bisa kemana, rencana kemana, itu terserah adik. Yang penting adik bisa jalaninya dengan baik dan benar gitu nanti ke depannya gitu. Ya segitu sih yang bisa saya saranin gitu buat adik. Semoga membantu aja ya gitu kan. Nanti misalnya kalau udah SMA dan ingin konsultasi lagi ke saya, silakan gitu, bisa diatur lah. Ya terima kasih ya Kak. Ya sama-sama deh. Sekian proses konseling yang dapat saya berikan kepada saudara sepupu saya yang sedang kebingungan memilih jurusan. Ya mohon maaf misalkan bila ada kesalahan ketika saya melakukan konseling, karena saya juga masih proses belajar dan jujur saya rasa ini kurang efektif karena ini hanya dilakukan secara online. Semoga bisa melakukan praktek ini dengan benar-benar praktek untuk kedepannya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan, dan mohon maaf bila ada salah satu kata yang mungkin salah dari saya, karena salah datangnya murni dari saya dan yang benar itu hanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.